10 hari itu Nabi ngapain? Atau kita diperintahkan apa sih? Atau kita dianjurkan apa? Paling tidak ada 3 hari. Jadi jenengan kalau mau itikaf fokus ke 3 ini. Yang pertama baca Quran. Yang kedua sholat. Yang ketiga berpikir. Tafakur atau tahanus versi Nabi. Tapi karena kula jenengan kakean dosa, yang kita pikirkan adalah taubat dan apa ya? Ya kalau bisa Bapak Ibu, kita ini di apa ya? Di 10 hari terakhir itu ada nangis 1 kali saja, tapi nangisi dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini monggo kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai dengan detik ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, sehat dan sempat, sehingga kita bisa hadir di majelis yang insya Allah barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tema kita pada kesempatan ini adalah keutamaan iktikaf. Bapak Ibu, iktikaf itu dalam pembahasan fikih itu dibagi menjadi 2. Yang pertama iktikaf umum, yang kedua iktikaf spesifik atau iktikaf khusus. Nah, kalau dalam pandangan ulama mazhab Syafi'i, dua-duanya itu dianggap sinonim. Tapi sebagian ulama lain menganggapnya dengan perspektif yang berbeda. Iktikaf umum itu artinya iktikaf yang dilaksanakan secara umum dengan tata cara yang lebih umum dan tidak ada teknik-teknik spesifik. Sederhananya begini Bapak Ibu, setiap waktu, setiap saat, setiap jam, setiap detik, sebenarnya iktikaf itu bisa dilakukan. Kalau di kitab fikih itu yang dibahas itu babul iktikaf biasanya sesudah bab saum, bab puasa, baru bab iktikaf. Itu di kitab-kitab fikih. Urutan babnya begitu. Karena iktikaf itu sejak dulu identik dengan Ramadan. Identik dengan Lailatul Qadar, meskipun sebenarnya sih tidak. Makanya kita bagi dulu. Untuk yang umum, Anda masuk masjid begini, pokoknya yang siapa masuk masjid langsung niat, saya niat iktikaf, meskipun faktanya dia tidur. Mau kemana Pak? Iktikaf. Loh kok bawa selimut? Ya, soalnya saya mau tidur di masjid. Kenapa? Lah tadi diusir sama istri. Nah, daripada jadi dosa, kan saya jadikan ibadah aja. Jadi karena faktornya tidak punya kesempatan tidur di luar, tidur di dalam masjid, diniati iktikaf. Bisa. Di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Syaratnya hanya niat diam diri di masjid. Udah, itu aja. Nah itu kalau kita model paket ya iktikaf paket hemat. Paket hemat, paket malas, begitu. Yang penting
ke masjid aja. Bahkan ada yang, Ustaz, saya ke masjid tapi main HP gimana? Yang penting tidak jualan lah. Tidak jualan online di masjid, iktikaf, ada laghunnya. Laghun itu sesuatu yang tidak ada gunanya. Yang penting bukan maksiat tuh ya. Yang penting bukan maksiat, maka iktikafnya masih oke lah. Ini iktikaf paket hemat. Ya, kayaknya biasa nih kita ini kan suka yang paket hemat gitu. Iktikaf yang penting di masjid. Sehingga istrinya, anaknya diajak main game. Oh, iktikaf itu. Ini tidak ideal, tapi sudah oke lah, sudah baik daripada tidak. Daripada tidak sama sekali. Jadi dengan masuk masjid itu udah niati iktikaf saja. Di dalam hati nawaitul iktikaf lillahi ta'ala. Itu iktikaf versi yang umum. Nah, versi biasalah. Ada yang kedua, ini yang dijalankan oleh Nabi. Iktikaf ini dilakukan di bulan Ramadan. Wabil khusus di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, ini yang paket VVIP itu 10 hari full Bapak Ibu. Paketnya VVIP. Ya, monggo kita mau pilih paket yang mana. Nah, kalau ini ada aturan-aturannya Bapak Ibu. Sehingga iktikaf itu sendiri kan kita lihat dari sisi bahasa. Di Quran itu iktikaf disebut beberapa kali, tapi kaitannya dengan Nabi Ibrahim semua. Pertama, iktikaf itu konotasinya jelek. Konotasinya jelek. Karena ketika Nabi Ibrahim berdiskusi kepada umatnya. Jadi Ibrahim mengatakan di abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Ini ada di juz 17. Ingatlah ketika Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, bapaknya, dan juga kepada kaumnya, ma hadhihi tamathil. Apa tamathil? Tamathil itu maknanya berhala. Karena tamathil itu kan dari redaksi yang sama dengan tamsil. Tamsil itu perumpamaan. Kata dasarnya masalah. Masalah itu sama. Karena berhala itu dulu menyamai hewan atau menyamai manusia. Sehingga nanti Rasulullah itu bentuknya, kalimatnya kalau Rasulullah mengatakan suruh atau jamaknya sual. Rasulullah kan pernah mengatakan, siapa yang membuat sual, lalu diartikan sebagai patung, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka dan Allah akan memaksa dia untuk memberikan nyawa. Sebelum dikasih nyawa digebuki terus. Kapan selesainya? Manusia tidak bisa ngasih nyawa. Sehingga akhirnya di kitab-kitab fikih itu kalau kita lihat di kitab Fathul Wahab contohnya, at-taswir membuat patung itu kan tidak boleh. Itu secara fikih begitu. Nah, bahkan dikembangkan itu taswir secara patung kan? Patung. Bagaimana taswirnya itu kalau bentuknya lukisan? Ada lagi yang berkembang lagi taswirnya bentuknya ini, fotografi, teknologi fotografi. Bagaimana? Ini kan kemudian para ulama membahas. Tapi enggaklah, kita tidak akan sampai ke situ dulu karena ini waktunya kan juga enggak panjang. Saya dikasih info Pak tidak boleh lama karena istirahatnya sampai 12.30. Lawang ngawi TW 12.4. Jadi Bapak Ibu, kita ini membahas iktikaf itu kalau di Quran ternyata yang pertama sekali iktikaf itu dibahas siapa? Orang kafir. Konotasinya negatif. Kata Ibrahim kepada kaumnya, kepada bapaknya, ma hadhihi tamathil. Apa ini berhala-berhala ini? Allati antum laha akifun. Yang kalian iktikaf menjadi aktif. Ternyata dulu itu aktif ke maknane konsentrasi penuh. Kalau jenengan sedang sibuk kerja konsentrasi,
Lalu ada teman, Mas, kan kadang kita nggak ngelegewo, tidak merespon, itu namanya akif dalam bahasa dulu. Akafa, fokus. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu mengatakan, berhala ini apa toh dong? Kok membuat kalian itu fokus kepadanya? Menyembah kepadanya, fokus beribadah, berkorban demi dia. Apa sih sebenarnya? Akif. Nah, makna dasar dari iktikaf, akafa, itu artinya adalah fokus. Maka nanti substansinya masuk ke situ. Substansinya fokus ke situ. Sehingga Bapak Ibu, meskipun namanya beda, Nabi Ibrahim itu pernah melakukan kontemplasi panjang. Itu fokus. Beliau itu melihat kaumnya menyembah berhala, dia nanya, loh, kok kalian fokus kepada berhala ini apa sih sebenarnya? Maka beliau mencoba mengalihkan fokus ke bintang. Bintang itu difokusi oleh beliau, sampai kemudian beliau mengatakan, jangan-jangan ini layak dijadikan Tuhan. Jadi Nabi Ibrahim itu sempat bukan merencanakan tapi mewacanakan. Ini kayaknya layak jadi Tuhan. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika bintang itu hilang, maka beliau berpikir, wah, tidak baik ini, tidak pas ini. Kontemplasi dilanjutkan di waktu yang lain, melihat matahari, melihat bulan sama, melihat matahari sama. Nah, kontemplasi itu fokus. Maka akhirnya muncul sesuatu yang membuat beliau jadi mulia, dan beliau mengucapkan satu kalimat yang bahasa orang sekarang ya, apa di sini aha ya, ahe apa aha, yang masuk di otak tiba-tiba beliau mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Itu selalu sesudah melakukan kontemplasi panjang, melihat fokus umatnya kepada berhala, fokus beliau kepada bintang, bulan, matahari, lalu kemudian beliau tersadarkan dan terhidayai, mendapatkan petunjuk berupa kalimat inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Itu kalau kita tahu ceritanya Bapak Ibu, kita baca itu agak gemetar. Ya Allah, kata-kata seperti ini munculnya lewat kontemplasi panjang. Nah, itu itikaf, bahasa kitanya itu itikaf, fokus panjang. Terus kemudian Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu itikaf. Ya, sesudah disyariatkannya itikaf, beliau itikaf. Tapi sebelum jadi nabi, beliau itu punya kebiasaan namanya tahannus. Beliau berdiam diri di satu tempat namanya Gua Hira di Jabal Nur, ya, di pegunungan Nur, pegunungan cahaya. Nah, beliau itu melakukan kontemplasi yang panjang. Kalau di kitab namanya Muhammad Al-Hurriyah, Muhammad Sang Pembebas, di cerita itu maksudnya di kitab itu disebut bahwa Nabi Muhammad semasa masih muda, masih remaja itu punya dua teman. Konsepnya sama. Jadi beliau itu bertiga melihat masyarakatnya itu nggak cocok seperti ini. Lalu mereka bertiga memilih kontemplasi dengan jalan yang berbeda. Yang dua hilang di tengah padang pasir, tinggal satu Nabi Muhammad yang memilih di gua, bukan berjalan di padang pasir. Nah, proses panjang Nabi Muhammad ini dengan diem beliau berpikir, itulah yang menjadi cikal bakal iktikaf. Jadi kita tahu konsepnya dulu Bapak Ibu. Oh, cikal bakalnya itu begitu, kontemplasi, berpikir tentang diri kita. Nah, kemudian sesudah Nabi Ibrahim sudah jadi nabi, Namrud sudah hilang, bapaknya sudah nggak ada, beliau sudah bangun Masjidil Haram, maka Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim,
wahai Nabi Ibrahim dan Ismail, sudah ada anaknya, antahhiya, sucikanlah baitiya, rumahku, maksudnya Baitullah, Ka'bah. Antahhiya baitiya lit-thaifina, untuk memberikan memberikan kebersihan kepada orang-orang yang sedang tawaf, wal akifina, dan orang-orang yang i'tikaf, wal ruka'is sujud, dan orang-orang yang rukuk dan sujud. Nah, Nabi Ibrahim kemudian beliau itu diperintahkan oleh Allah untuk membersihkan masjid demi untuk mempersiapkan orang yang tawaf plus iktikaf. Makanya salah satu keutamaannya adalah membersihkan masjid untuk iktikaf. Berikan fasilitas kepada orang yang iktikaf. Alhamdulillah sekarang ini beda dengan 15-20 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Beda. Kesadaran umat Islam ini udah mulai bagus. Sehingga iktikaf itu sebagian memang menjadi program di masjid-masjid. Nah, di masjid itu kan pasti ada penyediaan, mungkin ada snack, mungkin kebersihannya ditata, fasilitasnya ditata. Dulu Nabi Ibrahim mendapatkan kemuliaan salah satunya karena beliau itu mensucikan, membersihkan masjid, disediakan untuk orang tawaf dan orang iktikaf. Maka Bapak Ibu mungkin kalau panjenengan punya kesempatan khidmah, ya, ngeladeni, khidmah, melayani orang-orang yang iktikaf, diniati tiru Nabi Ibrahim. Loh, saya nanti statusnya jadi rendah. Itu bukan status yang rendah. Membersihkan masjid ini tugasnya marbot, Pak. Struktur ya. Tupoksi ya. Tapi Bapak Ibu, itu kan tupoksi di struktur organisasi, seksi kebersihan. Nabi Ibrahim itu tidak ada strukturnya. Tapi beliau rela atas perintah Allah dan anaknya diajak antahhiya baitiya. Maka Bapak Ibu untuk urusan masjid itu jangan melihat saya bukan tugasnya. Ini masjid guys, ini masjid saudara. Masjid itu struktur kepemimpinan organisasi hanya struktur administrasi. Kalau di Quran itu ada yang namanya memakmurkan masjid kan? Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Kayaknya ini ya. Ini betul. Bukan ya? Ada kayaknya di ini ayatnya susah dibaca masalah tumpuk-tumpuk ya Pak. Jadi kan sudah baca ini belum? Oh, susah bacanya nggih. Padahal fungsinya itu asline iki diwaca Pak. Nah, diwaca iki mumet, kula wae mumet to. Delok. Nah, ndak tahu ada tuh innama ya'muru masajidallah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah. Pertanyaan, memakmurkan itu namanya takmir. Nah, takmir versi administrasi adalah yang tercantum dalam SK. Itu administrasi. Jenengan-jenengan ini takmir tak? Jika jenengan tiap saat, mohon maaf, tiap waktu sholat jenengan ngisi masjid, diisi masjid, lalu jenengan juga ngopeni masjid, ngopeni masjid itu macam-macam. Ini ada yang bocor, jenengan punya open lah bahasa Jawanya. Panjenengan rajin isi masjid ini dengan kegiatan pengajian, anak-anak ngaji TPQ atau macam-macam, itu Anda disebut memakmurkan masjid. Nah, itu yang dihitung. Ada enggak takmir masjid yang enggak pernah ke masjid? Katanya ada di negara sana, tapi kalau di Indonesia kayaknya enggak ada sih kayaknya. Di sana Bapak Ibu. Jadi takmir itu ini strukturnya ada, orangnya enggak ada. Pernah ke masjid? Ya mungkin kalau lebaran Pak. Kalau lebaran, sambutan. Memakmurkan masjid enggak begitu. Memakmurkan masjid yang hakiki adalah bagaimana ini bisa untuk
sholat. Nah, termasuk untuk i'tikaf. Itu bagian dari memakmurkan masjid. Makanya Bapak Ibu, Nabi Ibrahim mulia karena membersihkan, mensucikan masjid untuk orang-orang yang, karena kita kan di masjid kita kan tidak ada orang yang tawaf, malah aneh toh. Ini kita buat tawaf di sini ya, malah kacau kita. Malah diperiksa sejak kapan itu Ustadz ngajak tawaf di sini. Nah, jadi ya enggak boleh kan. Yang ada kan wal al-akifin al-ka'is sujud. Oke, jadi menyediakan tempat masjid untuk orang yang iktikaf adalah perilakunya Nabi Ibrahim dan Ismail. Mulia, sangat luar biasa bagi kita. Nah, terus kemudian karena tadi yang kita bahas adalah iktikaf di Ramadan, yang Rasulullah lakukan apa? Beliau 10 hari itu bahasane mengencangkan ikat pinggang, sarungnya dikencengi. Sarungnya dikencengi itu ada yang ngendikan ya dikencengi tenan sarungnya. Berarti sarungan. Lho nek celonanan piye, Pak? Yo ora apa-apa, enggak harus jenengan jangan letolok begitu di Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya, terus katoan ikat pinggangnya dikencengi, bukan itu maksudnya. Artinya lebih semangat, lebih serius di 10 hari terakhir. Nah, yang kita serius itu apa? Yang pertama tentu di masjid. Jadi pindah tempat ke masjid. Apapun itu dilakukan di masjid. Ya ada pendapat tapi aneh, enggak usah dipakai. Apa? Masjid adalah semua bumi. Berdasarkan hadis, sesungguhnya dijadikan bumi ini tempat sujud. Tempat sujud itu adalah masjid. Bukan itu yang dimaksud masjid. Ya memang ada yang menggunakan ilmu malas, ilmu keset. Ilmu keset itu caranya gini. Jadi sajadah digelar di rumah, terus digaris, ya Allah saya niatkan ini sebagai tempat sholat. Berarti ini sudah masjid, lalu saya mau iktikaf di sini. Itu ditempatkan di atas tempat tidur, lalu dia tidur di atasnya. Meh ngakali malaikat ini. Ngakali malaikat. Mendefinisikan masjid dengan model begitu. Ya mboten. Ya yang dimaksud masjid ya yang normal. Yang memang masjidnya Allah. Jadi iktikaf itu di masjid. Yang bukan masjid ya tidak iktikaf di situ. Apakah kita bisa sholat tidak di masjid? Bisa. Tapi kalau iktikaf ya di masjid. Lanjut. 10 hari itu Nabi ngapain? Atau kita diperintahkan apa sih? Atau kita dianjurkan apa? Paling tidak ada 3 Jadi jenengan kalau mau iktikaf fokus ke 3 ini. Yang pertama baca Quran. Yang kedua sholat. Yang ketiga berpikir. Tafakur atau tahanus versi Nabi. Tapi karena kulo jenengan kakek dosa, yang kita pikirkan adalah taubat dan ya kalau bisa Bapak Ibu, kita ini di 10 hari terakhir itu ada nangis 1 kali saja, tapi nangisi dosa. Jadi nangis 1 kali saja, yang kita tangisi dosa. Di surat Maryam ayat 71-72 Allah membahas tentang masalah neraka. Wa im minkum illa wariduha. Kalian semua akan warid. Warid itu melewati neraka. Ada yang mengatakan melewati kayak jembatan tinggi gitu, jembatan penyeberangan namanya Sirat. Ada yang mengatakan Sirat itu jembatan penyeberangan tapi tetap masuk. Jadi kita akan memasuki neraka. Begitu. Nah, ketika memasuki neraka, di hadis Sahih Muslim itu dijelaskan, adapun orang mukmin ketika dia masuk neraka, maka dia tidak kepanasan. Nah, supaya tidak panas, mukmin yang model apa?
Di hadis lain Rasulullah mengatakan bahwa air mata yang keluar karena menangisi dosa bisa menjadikan pemadam api neraka. Makanya jenengan kudu punya ini. Satu botol air mata atau satu tetes lah. Karena takut dosa, tapi soal kita itu kadang kebalik. Ya Allah, saya tidak bisa berkata apa ya Allah. Mohon ya Allah, rumah saya mau disita bank. Nangis doanya karena rumahnya mau disita bank. Katut betul? Enggak. Ini tidak kehitung. Yang kehitung itu ketika kita ingat dosa. Lalu kemudian kita meneteskan air mata. Nah, itu 3 fokus ya. Pertama baca Quran. Seberapa kita mau baca Quran? Mau berapa Anda? Mau berapa? Mau 5 juz, 10 juz, 20 juz, silahkan. Sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kan mampu yang dimaksud di sini sampai capek. Di Ramadan ini kan saya salah satu program yang sering saya sampaikan ke jamaah sejak awal Ramadan itu, yuk bulan Ramadan ini 1446 kita ibadah sampai capek. Jangan sakit, capek. Ya, anggap saja ini kerja lembur. Baca Quran berhentinya jangan pakai juz, jangan pakai surat. Kalau sudah pedes mripate ngantuk berhenti. Kalau belum lanjut. Sholat ya begitu. Sholat malam berapa rakaat? Nggak usah pakai rakaat. Udah. Jenengan kalau perlu, nah ini termasuk yang sedang saya ajak-ajakkan. Terus jenenganlah biar kalau kayak Nabi itu sholatnya sampai kakinya bengkak ya enggak usah. Kita cukup sampai geringgingan saja. Tahu geringgingan ya? Bahasa Indonesia ini geringgingan apa? Apa Pak? Gemetar? Kesemutan? Oh kesemutan itu geringgingan. Ya. Jadi sampai kakinya itu agak enggak enak itu toh. Nah kayak kita upacara agak lama itu kan kakinya udah gini. Saya mencoba itu Bapak Ibu, kalau sekali 5 menit berdiri itu masih kokoh. Tapi kalau sudah ke 10 kayaknya sudah mulai agak goyang-goyang, kayak buminya agak berputar. Itu 5 menit. Ya kalau kita standar itu 3 sampai 5 menit lah satu rakaat. Maksudnya mumpung bulan Ramadan, apalagi kalau kita mau niat iktikaf. Ya ini maksudnya karena fokus kita 3. Quran, sholat, tafakur. Tafakurnya tentang dosa. Bedakan antara tafakur dengan ta'amul ya. Kalau tafakur itu maknanya berpikir, kalau ta'amul itu maknanya apa Pak jenenge? Melamun. Beda, melamun itu berarti melamun, menghayal. Seandainya saya punya uang yang banyak, jadi itu khayalan namanya. Ini bukan khayalan. Kalau khayalan itu yang masuk setan. Kalau angan-angan yang masuk setan. Apalagi kok kita manusia biasa. Nabi itu kurang apa Bapak Ibu? Nabi Rasul punya angan-angan, punya keinginan, setannya masuk. Loh, masa gitu Pak? Ya silahkan buka surat Al-Hajj ayat 52. Allah tegaskan, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi." Tidaklah seorang rasul, seorang nabi yang punya amani. Amani itu keinginan, amani itu angan-angan, amani itu khayalan, amani itu harapan. Apa yang disampaikan Allah, kecuali setan akan masuk. Nah, jadi kalau kita iktikaf malah amani, umpamanya aku ditakeh, umpamanya. Ganti, ojo, jangan langsung berhenti buka Quran aja. Oh, ndak layak Anda untuk tafakur berarti. Mikir dosa malah kelingan sing ora cetha. Nggih. Kelingane sing ora cetha. Film sing tahu ditonton kelingan kabeh. Lah, ini udah ndak. Berarti Anda tidak bisa tafakur, ganti aja, pakai sholat aja. Pakai sholat atau pakai yang lain. Jadi 3 fokus.
Bapak Ibu, kalau kita mau ini. Nah, masalah waktu sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Kemampuan kita. Kan tadi kalau bahasa saya sampai lelah. Lelah itu tidak sakit. Masih cukup lah. Daripada nanti kepeksa, sakit, 3 hari masuk angin kan malah jamaahnya 3 hari tidak ikut. Malah jadi kacau kabeh. Ya kita ngukurlah sesuai dengan batas kemampuan kita. Manusia yang baik itu ngukur kemampuan. Manusia yang jelek itu yang tidak ngukur batas kemampuan. Termasuk kemampuan minimalnya saja tidak diukur. Sebenarnya dia mampu tadarus setengah juz tapi milih 2 halaman. Itu karena dia tidak pandai mengukur diri. Malas. Nah, malas harus dihindari, berlebih-lebihan juga harus dihindari. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan pesan 30 menit, ini 29 menit 38 detik. Kan kula niku niku taat Bapak Ibu. 30 menit Ustaz, siap. Nah ini karena sudah 30 menit kurang 14 detik kita akhiri kita tutup dengan doa, semoga kita dimampukan oleh Allah menjadi al-akifin, al-mu'takif, orang iktikaf sesuai dengan apa yang dicontohkan dan disetandarkan oleh Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu, karena ini juga pertemuan Ramadan, nanti ngaji kita ya Ba'da Idul Fitri. Oleh karena itu saya pribadi berinteraksi dengan jenengan ya sudah sekian lama. Apabila ada salah-salah kata ucap dan perbuatan mohon dimaafkan saling mendoakan semoga ibadah puasa kita diterima, dan nanti ketika kita memasuki bulan Syawal kita diampuni semua dosanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.